presentasikan dengan semua mana-mana gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswi rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul kembali mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, Rabu 18 Oktober 2023. Bagaimana, sehat ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Baik. Untuk itu sebelum pembelajaran kita mulai, kemudian absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Mana? Sakit atau mana? Pulang. Ada alasan apa pulang? Sakit ya? Berobat ya? Oke. Mbak Aisyah Afira Eka Putri. Kemudian Aisyah Khairunisa. Mbak Aisyah Rahmania Fasya. Kemudian Mbak Alfiani Khairani Azhara. Mbak Alfia Kamila Dini. Mbak Alfia Kamila Dini. Kemudian Mbak Andri Putri. Mbak Andri Putri sakit. Kemudian Mbak Antaya Farah Utomo. Mbak Aulia Antara Putri sakit. Mbak Azizah Nur Aulia Azhara. Jiva Suraya Balkis. Mbak Fadila Zahrani Harjianto. Mbak Hafidah Nur Ansani Kusuma Hamid An-Nabhani. Mbak Hanifatul Azizah Ular. Bentar ya. Kemudian Mbak Jauza Ataya Hanifah Ular. Oh, zero. Mbak Nadia Kulbiya pindah ya. Mbak Nasfa Farida Starifah. Mbak Nashwa Muadda. Mbak Rosida Azizah Nur Rahma. Mbak Safia Kaula. Mbak Silma Kafata. Mbak Syahidah Nadia Silma Arroyan. Mbak Syahidah Nadia Silma Arroyan dan Diro. Mbak Syakira Lima. Mbak Syifa Az-Zahra Nafisah. Mbak Sahira Ernisa. Mbak Zahrul Sita Kamila. Alhamdulillah, yang sakit 2, yang pulang 1, berarti 3 hadir, 3 ya. Baik, sebelumnya seperti biasa mari kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan kebiasaan terlebih dahulu ya, untuk semakin menambah keberkahan dan kebermanfaatan ilmu yang kemudian kita dapat nanti. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin pembiasaan pada kesempatan pagi ini.
ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأغلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العليم. Sebagai pembiasaan, kita dengan pembacaan surat pendek tadi semakin menambah keberkahan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Baik para siswi sekalian yang berbahagia, di dalam pertemuan kali ini nanti kita akan belajar apa? Sudah saya tampilkan di layar. Materi apa yang akan kita pelajari? Teks eksposisi. Jadi kenapa kemudian kita memahami teks eksposisi itu? Karena dengan mempelajari teks eksposisi itu nanti kita dapat mendapatkan manfaat, bisa mengetahui teks-teks yang kemudian disuguhkan. Apalagi sekarang kan zamannya era digital. Jadi dengan mencari informasi dimanapun tempatnya dan kapanpun itu bisa saja, gitu ya. Sambil di kamar, gitu ya, sambil masak, terus kemudian sambil nyuci itu. Tapi kalau di kamar mandi ya jangan main HP untuk lihat informasi ya. Lihat informasi ya di tempat-tempat tertentu. Nah, maka dari itu nanti agar kita bisa menyimpulkan, oh kira-kira ini teks apa gitu ya. Oh ini teks eksposisi. Oh ini manfaatnya seperti memberikan pengetahuan kepada kita. Itu adalah yang hal-hal yang kemudian akan kita peroleh. Tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat tentang apa yang kemudian akan kita peroleh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, biar semangat sepertinya, biar tidak ngantuk. Ini kan sepertinya habis setoran tape tadi ya. Biar semangat gitu kita yel-yel dulu ya. Ada yel-yel yang kira-kira nanti bisa sampaikan kira-kira atau bisa diperagakan? Ada ya? Ada. Okay. Kalau dulu saya pernah mengajari yel-yel tentang tepuk hebat kayaknya ya. Oh, tepuk hebat. Baik. Kita berdiri dulu nanti biar lebih semangat ya. Berdiri. Biar otaknya fresh. Biar psikologi kita siap menerima pembelajaran. Sudah siap?
Iya ya. Baik, nanti saya hitungi, Ustadz hitungi, para santri, para siswi mengikuti ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Tepu hebat. Oke, tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih. Semangat luar biasa. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Baik. Pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan tentang materi eksposisi. Ya, jadi materi eksposisi yang akan kita pelajari pada kesempatan pertemuan ini. Pertama adalah pengertian dulu ya. Di pengertian eksposisi itu adalah siapa yang kemudian memiliki sukarela untuk kemudian membaca. Saya tinggal mengarahkan saja. Silakan, ayo dibaca. Yang paling depan mungkin dekat dengan layar. Apa pengertian teks eksposisi yang keras? Teks eksposisi adalah teks untuk meyakinkan pembaca terhadap opini atau gagasan penulis dengan sejumlah argumen. Ya, teks eksposisi adalah teks untuk meyakinkan pembaca terhadap opini atau gagasan penulis dengan sejumlah argumen pendukung. Itu adalah pengertian dari teks eksposisi. Kemudian, anak-anakku, selain itu teks eksposisi itu juga pada dasarnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu pertama, terlihat jelas ya tulisannya ya. Apa? Berisi pendapat. Yang berikutnya. The next, berikutnya. Baik, jadi ciri-cirinya itu ada berapa? 3. Ayo, ada berapa? Biar tidak ngantuk coba. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Berisi pendapat satu kali. Yang kedua? Yang ketiga? Berisi fakta data hasil penelitian untuk memperkuat pendapat. Oke, mantap. Berarti konsentrasi semua ya. Tadi sarapannya, lauknya apa tadi sarapannya? Tempe ya. Anak pondok itu setiap pagi tempe saja lauknya ya. Tidak apa-apa, tapi insya Allah barokah. Ya, itu adalah ciri-ciri teks eksposisi. Kemudian polanya. Nah, ini juga polanya. Pertama ada itu pola umum khusus, gitu ya. Pola umum khusus. Kemudian ada pola khusus umum. Yang berikutnya ada pola ilustrasi dan yang terakhir adalah pola perbandingan. Coba ini yang pakai kacamata, ayo pakai kacamata. Yang pola umum khusus bisa dibaca yang keras teman-temannya biar dengar. Ditempatkan pada bagian awal teks. Kemudian diikuti hal-hal yang bersifat khusus. Hal yang bersifat khusus tersebut merupakan perincian dari hal umum yang dikemukakan di awal teks. Baik, terima kasih. Berikutnya yang pola khusus umum. Hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Teks ini berkonflik kepada kumpulan dari pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Baik, terima kasih. Pola ilustrasi. Pola ilustrasi topik gagasan bersifat belum jelas. Artinya pola ini memanfaatkan ilustrasi sebagai contoh konkret dari topik yang dibawakan. Biasanya pengalaman-pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan suatu kebenaran. Terima kasih. Yang terakhir adalah pola apa? Perbandingan. Apa pengertiannya? Pola perbandingan menjelaskan keadaan benda-benda atau hal lain sebagai perbandingan untuk meyakinkan suatu pendapat. Ya, itu adalah apa tadi? Pola teks eksposisi. Jadi polanya itu ada berapa? 4. Pola umum khusus, ya. Kemudian pola khusus umum, kemudian pola ilustrasi, kemudian pola perbandingan, dan kemudian sudah ya. Nah, sudah. Jangan ditambah-tambah, kalau sudah ya sudah ya. Sudah. Baik. Kemudian berikutnya adalah struktur teks eksposisi. Ya, struktur. Ya, jadi ini biasanya ya, struktur ini
Ya. Struktur ini tuh biasanya menjadi langganan keluar di soal-soal biasanya ya. Apalagi kalau kelas 11, kalau ada asesmen itu biasanya. Kan sekarang kan tidak ada ujian kan ya, adanya asesmen nasional kan ya. Ini biasanya menjadi struktur pasaran ini. Ketika kelas 11, kemudian struktur teks eksposisi itu walaupun pelajaran kelas 10, tapi ini biasanya keluar. Gitu ya. Ada berapa itu strukturnya? 3. Pertama ada apa? Tesis. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, rekomendasi atau penegasan ulang. Tesis. Apa makna dari tesis? Tesis adalah merupakan pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum mengenai topik yang dibahas. Yang kedua adalah apa? Rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat, opini penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan. Nah, bagian ini juga memuat data dan fakta yang digunakan untuk memvalidasi argumen. Yang ketiga adalah apa? Rekomendasi atau penegasan ulang. Rekomendasi atau penegasan ulangnya siapa kira-kira? Sudah ada ilustrasi atau gambaran belum di dalam kalian, dalam siswa? Rekomendasinya siapa kira-kira nanti? Betul sekali, rekomendasinya penulis. Ya Allah, pinter ya Allah. Moga-moga cara aku duwe anak lanang wis gede, seandainya sudah punya putra besar, tak nikahkan dengan putra saya. Pinter-pinter semua. Pinter-pinter semua ya. Sayangnya Ustadz ini belum punya anak laki-laki besar yang siap nikah ya. Sufyan, nanti kalau nikah sama Sufyan, kalian sudah engke-engke jadi nenek-nenek. Sufyan masih jadi pemuda yang gagah ini, mosok nikah sama nenek-nenek. Nanti kalian yuk cari ya. Nanti kalian yuk cari yang sepadan gitu ya, cari yang sepadan gitu ya. Baik. Nah, ini biar tidak apa namanya? Biar tidak sepaneng ya, jadi agak kita selingi. Yang penting pembelajarannya bisa masuk semua. Struktur teks eksposisi, ada tesis, kemudian rangkaian argumen, kemudian rekomendasi atau penegasan ulang. Baik sekali, rekomendasi atau penegasan ulang. Itu adalah bagian dari struktur teks eksposisi. Ya, baik. Kemudian berikutnya adalah sudah selesai ini ya, pemaparannya. Nah, kemudian di sini ada, ini sebetulnya simak video berikut ini dengan menekan tombol yang ada di tengah gambar. Ini videonya sama ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti bisa sebagai pengayaan mungkin menonton videonya ketika sudah selesai pembelajaran saja. Ya, karena materinya itu sama. Nanti kalau apa namanya ada waktu, saya ini cuman sebagai nanti referensi pelengkap saja. Yang berikutnya adalah contoh teks eksposisi ya, pembangunan dan bencana lingkungan judulnya. Ini ada gambar apa ini? Kecil kayak pecah-pecah ini. Rumah. Berarti rumah ini bangunannya ya kan? Terus ini kuning-kuning ini apa kira-kira? Air gitu ya, air. Ada yang tempatnya seperti ini, mungkin di sini kan tempatnya se-Indonesia, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, mungkin ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jakarta, Magetan, Ngawi, Solo, Semarang, se-Indonesia ada. Sini mungkin ya barangkali. Ada yang tempatnya pemukimannya seperti ini mungkin di rumahnya. Kalau hujan sering ya. Mana mbaknya? Kalimantan ya? Ya toh, Samarinda ya. Oh ya Samarinda. Ya ada. Kalau tempatnya Ustadz itu pegunungan ya, jadi enggak gitu. Kalau yang sering itu angin puting beliung ya, angin besar. Ya. Kemudian di sini adalah kita akan membahas ini. Ustadz, ini loh masih musim kemarau, kenapa ditampilkan gambar seperti ini? Enggak apa-apa. Ini adalah sebagai persiapan saja. Setelah ini kan masanya apa? Masa penghujan, musimnya musim penghujan. Maka kita harus mempersiapkan diri, punya gambaran nanti, punya perencanaan nanti. Dalam pembelajaran ini selain bermanfaat mempelajari teks eksposisi ini, juga nanti kita, oh ya sebentar lagi musim penghujan. Biasanya musim penghujan itu turun di bulan Desember ya, biasanya November akhir sudah. Desember itu biasanya hujannya deras-derasnya. Kalau orang Jawa itu biasa mengatakan apa? Desember gede-gede nih
sumber gitu ya. Jadi sumbernya itu besar, airnya melimpah ruah banyak. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi pembangunan dan bencana lingkungan. Ini teks eksposisinya ini. Pak, saya ingin kalian membaca, siapa yang kemudian mau membaca dari ini? Silakan. Siapa? Oh ya, luar biasa. Namanya siapa yang mau memiliki kesadaran untuk membaca? Mbak Rosida kan? Oh, itu tepuk tangan dulu untuk Mbak Rosida. Luar biasa. Memiliki kesadaran untuk membaca itu luar biasa. Gitu. Insya Allah nanti kalau siapa yang mau membaca, saya gitu langsung insya Allah nanti digampangkan cepat dapat pekerjaan dan dapat jodoh. Insya Allah. Oke, silakan dibaca. Yang lain kita simak bersama-sama. Baik, silakan. Iya. Baik. Disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Misalnya banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat karena tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Sumber www.bulletinpilar.com dengan penyesuaian. Baik, terima kasih. Sumbernya apa? Bulletinpilar.com. Baik, terima kasih. Sumbernya adalah itu ya. Kemudian kita sudah menyimak tadi ya, materi contoh teks eksposisi yang dibaca oleh teman kita. Berikutnya adalah dari sini ya, dari sini itu nanti bisa teks eksposisi yang ada di atas tadi ya bisa diklasifikasikan mana yang kemudian masuk apa tadi yang masuk struktur bagian keempat tadi. Struktur teks eksposisi ada berapa tadi masih ingat? 3. Yang pertama adalah tesis, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga adalah rekomendasi atau penegasan ulang. Baik, rekomendasi atau penegasan ulang. Coba nanti kita belajar bersama-sama di dalam teks eksposisi yang dicontohkan tadi, mana ini yang masuk tesis, mana yang kemudian masuk apa namanya
argumentasi, mana yang masuk rekomendasi atau penegasan ulang. Nah, ini di sini contohnya sudah diberikan. Nah, ini contoh pembangunan dan bencana lingkungan tadi. Yang masuk tesis adalah ini. Tesis atau pernyataan pendapatnya ini. Nah, coba apa namanya bisa dibaca. Yuk, tesis atau pernyataan pendapat. Siapa? Ya, silakan. Tesisnya apa? Hmm. 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 Penelitian sumber daya alam, dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan kondisi kemiskinan. Dari hal ini dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar. Konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik, itu adalah bagian dari apa? Tesis atau pernyataan pendapat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Yang berikutnya adalah argumentasi. Nah, ini pemecahan pemilah-pemilahan argumentasi ini bawahnya ini nanti ada beberapa segmen ini nanti ya. Nah, ada ya kan? Coba yang argumentasi yang ini bisa dibaca silakan ya Pak. Ya, silakan. Argumentasi yang kedua. Yang ini ya. Nah, silakan. Apa? Silakan dibaca. Penerapan konsep siapa yang membaca? Baik, silakan. Ayo. Hmm. Hmm. Ya, baik. Terus. Baik, itu tadi adalah apa? Argumentasi. Yang terakhir ini ada yang namanya, ini argumentasi juga. Nanti dibaca sendiri ya. Nanti yang terakhir contoh pemilah-milahan penegasan ulangnya yang ini. Nah, siapa ya coba penegasan ulangnya? Ya silakan di depan. Segera diatasi meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama ya. Setidaknya harus cari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, penegasan atau rekomendasi. Kemudian sekarang Ustadz simpulkan ya. Di dalam modul ajar kalian dalam buku kalian juga sudah ada. Ini sekitar mempertegas saja. Rangkuman teks eksposisi dibangun oleh 3 unsur yang membangun teks tersebut menjadi sebuah teks eksposisi. Ketiga unsur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Apa? Pernyataan, pendapat atau tesis. Nah, itu merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat atau tesis sang penulis. Bagian ini juga bisa disebut sebagai bagian pembuka. Berikutnya adalah argumentasi tadi seperti yang kemudian kita bahas di awal tadi, di depan tadi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan, berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Yang nomor 3, penegasan ulang. Penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat sang penulis, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Sudah ada gambaran kan kira-kira nanti kalau ada teks eksposisi disuruh mencari rekomendasinya mana, argumennya mana, kemudian apa tesisnya mana. Insya Allah sudah ada gambaran ya. Sudah atau belum? Kok sudah gitu ya, sing semangat. Sudah ada gambaran? Sudah. Gitu loh. Ayo kita riok. Berikutnya. Kemudian berikutnya sekarang adalah lembar kerja peserta didik 1. Baik.
Tadi saya bagikan LKPD-nya ya. LKPD sudah saya bagikan. Di sini ada gambar apa ini? Lebah. Di sini ada gambar lebah ya. Ada yang membantu saya membaca lebah? Ini siapa kira-kira? Yang belum baca ya? Oke, silakan. Baik, khasiat dan manfaat lebah. Silakan dibuka semua tentang itu lebah gitu ya. Baik, silakan. Khasiat dan manfaat lebah yang keras. Ya. Semua itu merupakan hasil dengan nilai ekonomi yang sudah murah. Madu yang dihasilkan oleh lebah mengandung banyak khasiat bagi tubuh. Di dalamnya terdapat banyak vitamin yang bermacam-macam dan juga mineral. Ada juga kandungan enzim yang baik bagi kesehatan tubuh. Tidak hanya menghasilkan madu, lebah juga memiliki pipolen. Pipolen ini juga mempunyai khasiat yang sangat baik bagi tubuh. Sebut saja bisa menyembuhkan varises, radang sendi, dan permasalahan kesehatan lainnya. Karena aneka ragam khasiatnya tersebut, banyak orang yang mencari dan ingin mendapatkan pipolen walaupun hasilnya sangat mahal di pasaran. Selain itu, ada lagi yang namanya royal jelly. Royal jelly ini merupakan makanan sehari-hari para ratu lebah. Khasiatnya yaitu dapat memulihkan energi dan memenuhi kebutuhan mineral serta vitamin tubuh. Manfaat-manfaat lebah di atas sangat baik bagi kamu yang beraktivitas padat dan memiliki banyak pekerjaan. Dengan berbagai kandungan mineral, vitamin, dan enzim yang baik bagi tubuh, lebah mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan manusia. Karena produk-produk yang dihasilkannya, kini lebah tidak dianggap sebagai musuh manusia, melainkan dijadikan sebagai salah satu sumber berbagai macam khasiat. Ya, terima kasih. Baik, sekarang tadi sudah dibacakan oleh teman kalian. Nanti bisa dibaca ulang untuk kemudian mendapat pemahaman yang lebih jelas. Sekarang Ustadz ingin dibentuk kelompok ya. Jadi satu kelompok itu 4 sampai 5 orang. Silahkan. Di sini berarti kita bentuk saja menjadi berapa kelompok ini enaknya? 4 atau 5? 4. Baik, silakan dibentuk 4 kelompok. Satu kelompok 4 sampai 5 orang. Silakan berduduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan ayo. Nah, ya. Ya, oke. Ayo, silakan. Boleh, silakan. Bapak. Duduknya berhadapan dengan kelompoknya ya, nanti biar bisa berdiskusi, memecahkan masalah. Sudah terbentuk kelompoknya? Ustadz pengen ngetes dulu, mengecek. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 3? Oh, sini semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 4. Nah, oke lah, ini lagi sepertinya dapat rezeki ini, semangat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang dibuka LKPD yang telah Ustadz bagikan. Di bagian gambar apa tadi? Tawon. Ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya berarti lebah. Kalau bahasa Jawanya itu tawon gelodokan. Tawon gelodok gitu ya. Beda dengan tawon das. Kalau tawon das itu yang biasanya rumahnya apa ya, besar itu loh ya. Kalau biasanya kalau di media-media, kalau kita lihat di media itu, wah ada tawon das diamankan oleh damkar. Apa damkar? Pemadam kebakaran. Loh, kalau tawon das yang besar itu loh ya, itu kalau ngentup
Dulu saya pernah pas saya masih kecil. Karena ustadz itu dulu kan pekerjaannya kan ngare cari rumput, memberi makan apa namanya? Hewan, memberi makan apa kambing, memberi makan sapi gitu ya. Pas siang-siang dia pulang sekolah, dia dulu SD, pulang sekolah nyari apa namanya pakan kambing. Kemudian manjat pohon nangka. Wow, tinggi pohonnya. Pas itu nebang apa batangnya untuk ngambil pohon nangka itu buat dikasih ke kambing. Ternyata di batang yang saya tebang itu ada rumahnya tawon das. Oh, besar gitu. Langsung pong 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 pong. Bah, bingung saya ya. Langsung sirah teng teng. Jadi kayak di apa namanya? Kayak dilempar batu. Betul rasanya kayak dilempar batu. Masya Allah, saupaketnya luar biasa. Langsung, bingung saya tuh. Jadi dari atas pohon itu langsung turun. Langsung, bapak saya ada di sebelah saya di kebun. Pak itu loh, Pak itu loh itu. Ini polis gitu ya. Wah gitu tahu-taunya kepalanya sudah benjol semua itu ya. Itu bedanya kalau tawon das yang besar itu dan apa namanya lebah madu. Nah, kalau tawon das itu hati-hati loh. Nah, tawon das itu kalau yang tidak tawar, kalau bahkan sampai menyerang buahnya itu bisa menimbulkan apa? Kematian. Nah, tawon das itu. Karena sakit betul. Jadi sekali disengat itu kayak dilempar batu keras-keras. Teng itu langsung. Saya cukup itu saja, tidak mau merasakan lagi gitu ya. Kalau kalian mungkin kan ya orang kota semua, mungkin tidak pernah itu ya. Atau naik pohon atau kemudian apa itu kan kan. Baik, itu hanya kemudian selingan saja biar tidak ngantuk ya. Sekarang sudah dibentuk tadi kelompoknya ada 4 kelompok. Terus kemudian kalian tadi sudah ada salah satu yang kemudian membaca tentang lebah tadi ya. Ada yang membaca lebah tadi. Terus kemudian perintahnya di dalam LKPD itu adalah apa namanya? Setelah kamu membaca teks tersebut, selanjutnya ikutilah instruksi di bawah ini. Apa? Tentukan gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut. Nah, berarti disuruh mencari apa tadi? Gagasannya. Yang kedua adalah disuruh mencari argumen. Yang ketiga disuruh mencari apa? Rekomendasi. Rekomendasinya siapa? Penulis. Penulis apa? Penulis teks apa? Teks eksposisinya berjudul apa? Khasiat dan manfaat. Nah, baik, sekarang waktunya 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Silakan dikerjakan kelompoknya. Nanti setelah itu dipresentasikan satu-satu setiap kelompok. Baik, silakan dikerjakan. Loh, kalian jangan ketawa, harus dikerjakan. Ayo, kerjakan. Ya. Gimana? Oh boleh, boleh. Itu sudah punya kalian itu ya. Saya khusus mencetak, mengkeprikan, menjilid itu untuk anak-anakku kelas 10D. Ya. Jadi boleh, ya boleh dicoret-coret itu. Kalian ngerjakan langsung di situ, enggak apa-apa. Ya, boleh. Silakan. Ya. Itu seharusnya enggak sampai 15 menit, 10 menit itu selesai kerjakan. Sangat mudah sekali.
Kalau kalau anak putri itu rajin-rajinnya tempat tulis ya diwadahi gitu ya. Kalau anak santri laki-laki itu ya Allah, pulpen ya diselempitnya ning kuping gitu. Luar biasa santri putri. Nah, santri putri itu rajin-rajin. Masya Allah. Karakter itu karakter. Ya tempat pensil. Enggak kesulitan kira-kira bisa toh? Bisa ya, lanjutkan bisa. Yang bagian LKPD ini enggak ada jawabannya, ini kerjakan sendiri. Ini kerjakan sendiri ya. Nah. Kerjakan per kelompoknya masing-masing. Nanti bisa dipresentasikan. Setelah ini dipresentasikan. Duh, ini tanda tangannya siapa ini? Oh, Sejuni. Oh, punya? Mana? Mana? Oh ya. Oh ya. Nanti buat kenang-kenangan kalau sudah lulus. Saya punya tanda tangannya Ustadz Sulih itu ya, kayak artis saja deh ya. Biasanya saya kalau menilai pekerjaan itu ya saya tanda tangani gitu ya. Ya, ada semua. Kelas baik D maupun C itu pasti ada tanda tangan. Wes, jangan dikerjakan. Nanti saya ganggu konsentrasi kalian. Saya tak diem saja.
saya ngabsen tadi kira-kira sudah terrekod. Sudah. Hmm. Gimana, sudah belum? Sudah apa belum? 5 menit lagi ya? 5 menit lagi. Siap-siap nanti dipresentasikan jawabannya. Nanti saya tentukan sekalian ya biar kelompoknya bisa bersiap-siap ya. Nanti di situ tadi kan disuruh menulis apa? Pendapat yang disampaikan, kemudian argumen yang disampaikan, kemudian rekomendasi yang disampaikan. Nah, pendapat yang disampaikan nanti yang presentasikan adalah kelompok 3 ya. Kemudian argumen yang disampaikan tadi yang menyampaikan adalah kelompok 1 ya. Kemudian rekomendasi nanti kelompok 4 ya. Yang belum kebagian berapa? Kelompok berapa? Kelompok 2 nanti ada bagiannya sendiri ya. Karena tadi mungkin sudah membaca ya. Sudah selesai? Belum? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi harus sudah selesai.
Sudah ya? Cukup ya? Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, silahkan. Sekarang tulis, didiskusikan atau kemudian dipresentasikan hasil analisa masing-masing kelompok. Pendapat yang disampaikan itu pendapatnya tentang apa? Teks eksposisi khasiat dan manfaat lebah. Wah, kelompok 3 mana? Kelompok 3, silahkan dibaca pendapat yang disampaikan. Apa kira-kira? Mm-mm. Mm-mm. Mm. Mm. Bisa didapat dari saraf dan Mm. cairan yang dihasilkannya, yaitu padi. Mm-mm. Semua itu merupakan khasiat besar dengan nilai ekonomi yang tidak murah. Ya, betul sekali, itu pendapat yang disampaikan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi apa tadi? Selain itu juga mendapatkan nilai apa? Ekonomis yang tinggi. Ya, tinggi. Mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi. Karena sekali lagi lebah itu madunya sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Kalau pas waktunya liburan tiba, biasanya saya, anak saya, kemudian istri saya loh ya, bukan istri-istri saya loh ya. Istri saya, anak saya, nah itu biasanya kalau pulang ke rumah mbahnya pas liburan itu semesteran gitu. Itu biasanya ya paling asik itu lihat apa? Lebah. Karena di rumah mbahnya itu ada berternak lebah. Di pinggir-pinggir rumah itu dibuatkan rumah dari kayu, namanya gelodokan orang Jawa, itu bau banyak sekali. Dan itu kalau punya bapak saya itu alami, jadi tidak kemudian dibuatkan rumah, kemudian lebah itu biasanya nanti cari madu, gitu ya, cari madu di bunga-bunga yang ada di hutan, karena rumahnya mbahnya kan dekat hutan, di Gunung Lawu itu. Entah itu bunga apa sembarang, ada bunga sengon, ada bunga pinus, ada bunga cemara, kemudian ada bunga pete, ada bunga durian, nah, macam-macam. Nah, itu nanti kemudian masuk ke dalam rumahnya itu, ke dalam rumah lebahnya itu, kemudian memproduksi madu. Madunya itu nanti luar biasa dan sangat mahal sekali harganya. Jadi satu bir, tahu satu bir ya, wadah itu loh. Kalau zaman dulu ada namanya wadah minyak goreng itu ya, satu itu biasanya enggak tahu itu liter atau bir itu ya, hitung-hitung. Pokoknya satu botol itu harganya 600.000. Nah, ya biasanya kalau bapak saya panen itu silakan dikirim ke sini saja Mbah, nanti tak kasih uang gitu ya. Biasanya kalau ada teman-teman guru yang lain ingin pesan, itu biasanya pesan ke saya. Tetapi walaupun seperti itu juga sulit mencari keaslian madu itu untuk sekarang, karena banyak peternak madu itu di daerah saya itu juga mereka dalam tanda kutip nakal gitu ya. Dan tanda kutip itu madunya itu dicampur dengan gula, biasanya dicampur dengan gula. Jadi sangat sulit sekali mencari keaslian itu. Kalau enggak itu biasanya secara alami lebahnya itu dikasih makan gula gitu ya, biar memproduksi madunya itu lebih cepat gitu. Kalau itu nanti khasiatnya itu sudah beda. Kalau madu yang lebah alami mencari madu di hutan-hutan sama yang dikasih makan gula,
kemudian nanti membuat madu itu khasiatnya sudah berbeda. Nah, itu jadi sangat sulit juga sekarang mencari madu yang apa namanya alami atau murni itu. Nah, ini bagian dari tadi yang kemudian sudah kita bahas. Asidhu kalau di pondok kita menjadi apa kampanye bersama ya kan? Asidhu menjadi kampanye bersama. Apa? Kejujuran. Kejujuran itu harganya mahal sekali. Nah, orang itu kalau pinter ya kan? Orang itu kalau pinter, kalau pandai, tetapi kalau dia tidak jujur, maka dia tidak akan jadi apa-apa. Dia akan menghancurkan segalanya. Jadi lebih mudah memandaikan orang yang jujur tetapi dia tidak pinter ya daripada apa menjujurkan orang yang pinter. Kita bisa lihat bersama para pejabat-pejabat negara. Yang tidak semua sih, banyak juga pejabat-pejabat negara, anggota-anggota legislatif yang jujur, asidqi, memiliki sifat kejujuran itu juga banyak. Tetapi tidak dinafikan juga yang kemudian tidak memiliki sifat jujur. Ketika sudah diangkat menjadi anggota dewan, ketika sudah diangkat menjadi pejabat, mereka apa? Korupsi, uangnya rakyat apa? Dikorupsi. Kemarin yang kemudian beritanya viral, menteri apa namanya? Telekomunikasi atau apa itu. Sampai korupsi itu berapa? 8 triliun, miliar, bagaimana triliun? Ya, saya tidak bisa membayangkan, ya Allah, 8 triliun itu uangnya seberapa gitu, Masya Allah itu. Seandainya orang tidak bekerja itu 8 triliun ini dipangan sampai turunan anak, 7 turunan itu tidak habis. Itu kok ya tega-teganya. Karena apa? Tidak memiliki sifat apa? Sifat kejujuran. Pinter, intelek, kuliahnya juga di jebolan universitas ternama. Tetapi ketika tidak memiliki sifat asidhu, maka dia tidak akan memberikan guna pada masyarakat. Tapi beda orang yang memiliki sifat sidku, amanah, maka itu penting. Ya, tadi membahas madu sampai kemana-mana. Tidak apa-apa, ini adalah bagian dari pemahaman, memberikan edukasi kepada kita bersama. Bagian dari apa namanya profil pelajar Pancasila juga. Jadi seperti itu. Ya, baik itu tadi dari apa pendapat yang disampaikan. Jadi apa namanya terkait madu. Kemudian argumen yang disampaikan kelompok satu mana? Kelompok satu. Nah, silakan. Argumennya apa? Kelompok satu. Dari teks lebah tadi. Nah, silakan. Hmm? Hmm. Lebah juga memiliki bipolen. Bipolen ini juga punya khasiat yang sangat baik bagi tubuh. Sebut saja bisa menyebabkan varises, radang sendi, dan permasalahan kesehatan lainnya. Karena aneka ragam khasiatnya tersebut, banyak orang yang mencari dan ingin mendapatkan bipolen walaupun harganya sangat mahal di pasaran. Selain itu ada lagi yang namanya royal jelly. Royal jelly ini merupakan makanan sehari-hari para ratu lebah. Khasiatnya yaitu dapat memulihkan energi dan memenuhi kebutuhan mineral serta vitamin tubuh. Manfaat-manfaat lebah di atas sangat cocok bagi kamu yang beraktivitas padat dan memiliki banyak pekerjaan. Nah, itu ya, itu adalah tadi argumen yang disampaikan. Argumennya siapa? Penulis. Tetapi argumen itu dibarengi atau diperkuat dengan apa? Fakta. Diperkuat dengan apa? Saya tegaskan ulang. Fakta. Betul sekali. Berarti kalian sudah bisa menganalisis. Pinter, insya Allah. Tepuk tangan buat kelompok satu. Betul itu ya. Jadi memang betul. Jadi madu itu tidak hanya madunya lebah, tetapi di situ ada yang namanya apa? Bipolin atau propolis kalau dalam bahasa dunia apa namanya? Herbal. Itu ya. Itu propolis yang kayak itu harganya mahal juga. Luar biasa ya. Dari ciptaan Allah itu betul-betul apa? Luar biasa. Jadi fabi ayi ala irobbikumah tukadzi nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Jadi luar biasa. Madu, kemudian apa-apa yang diciptakan Allah itu sangat bermanfaat, gitu ya, sangat bermanfaat. Bahkan lebah sendiri juga ada di dalam Al-Quran. Surat apa itu? An-Nahl. Betul sekali. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ayo, katanya hafal berapa juz? Ada yang khatam 30, sudah ada yang jebol 3 juz. Saya coba surat An-Nahl yang menjelaskan tentang keistimewaan lebah. Apa? Ada yang ingat? Ya nggak apa-apa ya. Murojaah lagi hafalannya ya. Baik, terima kasih. Jadi kelompok 1. Kemudian kelompok 4. Mana? Nah, kelompok 4. Rekomendasinya apa? Rekomendasi penulis di dalam sini. Rekomendasi penulis. Jadi sebenarnya itu khasiatnya lebah itu saja. Karena lebah mempunyai banyak khasiat untuk kesehatan manusia, maka kita itu kayak direkomendasikan sama penulis
tulisnya untuk mengkonsumsi manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh lebah Lebah. tadi. Mm-mm. Kayak contohnya itu royal jelly-nya, Royal jelly. Dreamworld Mm-mm. sama radnya yang Mm-mm. dihasilkan lebah tadi. Itu ya rekomendasi dari penulis. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Terima kasih. Oke, sekarang sudah dikerjakan tugas yang pertama. Masih ada, kalian jangan santai-santai dulu ya. Jangan santai istirahat Ustadz, belum waktunya istirahat ya. Dikerjakan dulu latihan soal. Di situ ada di LKPD. Ada nomor 1 dan nomor berapa? 2. Nomor 1 apa soalnya? Jelaskan struktur teks eksposisi. Nih, kemudian yang kedua adalah buatlah 3 kalimat argumen berdasarkan gambar di bawah ini. Gambarnya ada orang apa itu? Seorang bersepeda. Nah, kalian disuruh buat argumentasi. Oh ini Ustadz, ini gambarnya orang tidak punya pekerjaan, kurang gawean, pagi-pagi naik sepeda, gitu misalkan. Atau ada yang kelompoknya berpendapat, oh ini Ustadz, ini gambarnya ini berarti kalau kalimat argumennya seperti itu. Nah, coba nanti kita tampung jadi pekerjaan masing-masing kelompok, kemudian kita diskusikan bareng-bareng. Siap ya? Siap. Baik, waktunya 15 menit mulai dari sekarang, silakan dikerjakan. Kalau misalkan dimatikan, disambung lagi bisa. Gitu ya. 10 menit. Berarti di sini. Enggak apa-apa lah 10 menit habis nanti diambil, dihapus terus shot rekaman lagi. Yang penting ini sampai penutupan bisa terrekod semua. Maksudnya dosennya nunggu soalnya. Dosennya masih atau sudah keluar? Dosen. Masih. Ya sudah, memorinya habis nanti malah dikasih tanda habisnya mulai mana, terus nanti bisa saya rekaman lagi, rekaman bisa mulai mana. Nah, rekaman ulang. Di situ mati. Oh enggak apa-apa, enggak masalah. Maksudnya matinya mati enggak rekam kan? Nah, enggak masalah. Nanti rekaman ulang. Yang kurangnya misalkan kegiatan penutup atau kegiatan presentasi nanti bisa dapat. Ya. Ayo nanti kerjakan. Ngantuk erong sarapan. Silver ini jatuh yang dari sopo. Iya hadiah sama sopo. Pintu.
Nanti memorinya habis kan, zoom-nya nggak mati kan. Sudah selesai. Oke, kelompok 1 ya. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 2. Sudah selesai? Kelompok 3. Oke, tinggal kelompok 4 ini. Sudah selesai atau belum? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah selesai kelompok 4. Oke, kita coba presentasikan ya. Sudah selesai semua ya? Oh, baik, sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Silakan dipersiapkan hasil kerjanya kelompoknya masing-masing ya. Jelaskan struktur teks eksposisi kelompok mulai dari kelompok 1. Mbak, apa jawabannya? Struktur teks eksposisi apa saja? Tesis, argumentasi, penegasan. Lah, baik. Berarti oke, bisa mengenal tadi penjelasan di awal tadi. Oke. Pengertian tesis apa? Tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan, pendapat, sampai biasa disebut pembuka. Kelompok yang lain silakan diperhatikan ya, nanti ditanggapi. Silakan. Tesis? Oh ya, Oke, tesis. Ya, silakan dibaca dulu ya. Nanti kita saling menanggapi yang ada di soal kedua ya. Disiap-siap saja nanti. Siapa yang jawabnya salah, engkau tak jeweri runge. Ya. Ya, wes lanjutkan ya. Enggak mungkin saya jewer nanti jadi pasal apa namanya? Pasal apa itu? Kekerasan nanti. Sekarang kan musimnya kekerasan apa namanya? Ada guru sedikit hukum suruh sholat, orang tuanya nuntut gitu ya. Di apa namanya? Ingatkan sedikit saja orang tuanya nuntut, itu loh seharusnya ya Allah, sebagai orang tua itu Bu ya sadar gitu seharusnya diingatkan baik. Saya lihat di internet itu. Terus orang guru mengingatkan muridnya untuk sholat, dituntut berapa 50 juta gitu, kok juga
tidak kasihan gitu loh, apalagi kalau masih guru honorer. Guru itu loh ya Allah gitu ya. Guru itu loh ya gajinya loh berapa? Ya, dituntut 50 juta loh ya. Apa ya bisa bayar gitu loh. Ya, gak habis mikir gitu kadang. Guru itu adalah memberikan ilmu, memberikan pengetahuan, memberikan pemahaman. Wes, enggak tak lanjut nanti sampai mana-mana. Silakan dilanjutkan ya. Tesis ya, tesis adalah Tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat sang penulis, biasa disebut pembuka. Terus Argumentasi merupakan maksud penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan, berisikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu alasan atau gagasan. Terus Ketiga, penegasan ulang. Bagian yang berisi penegasan ulang pendapat. Itu ya, betul ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? 1. Kelompok 2, kelompok 1 ya, kelompok 1. Baik, kelompok yang lainnya kira-kira jawabannya berbeda atau sama dengan kelompok 1 tadi? Sama tadi ya? Insya Allah mayoritas sama, karena ini insya Allah mayoritas mudah. Soal jelaskan struktur ini, insya Allah mayoritas mudah. Nah, mungkin yang agak menjadi ganjalan atau mungkin ada penjelasan yang lebih detail itu ada di gambar nomor 2 atau soal nomor 2. Buatlah 3 kalimat argumen berdasarkan gambar di bawah ini. Ya, saya ingin kelompok berapa dulu yang ingin mempresentasikan? Kelompok 1 ya, baik, kelompok 1. Silakan. Dari gambar ini yang kemudian diperoleh itu apa? Nah. Anda bacain satu. Ya, harus dibaca. Ya, silakan. 1. Sebuah studi panjang telah dilakukan oleh peneliti dari Finlandia dan mereka menemukan bahwa seseorang yang melakukan aktivitas bersepeda sekitar 30 menit setiap hari mampu mengurangi kemungkinan terkena kanker sampai dengan setengahnya. Sampai dengan setengahnya. Kenapa kamu kok kemudian memilih Finlandia? Apakah gambarnya itu seperti bule? Kemudian kamu memilih Finlandia? Ya, dari sumber terpercaya. Oh, dari sumber terpercaya sudah dianalisa ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi jawabannya sebuah studi panjang telah apa tadi dilakukan oleh siapa? Peneliti dari Finlandia. Dari Finlandia, dan mereka menemukan apa tadi? Seorang yang giat beraktivitas bersepeda gitu ya. 30 menit, 30 jam atau 30 menit tadi pendapatnya. 30 menit setiap hari mampu mengurangi kemungkinan terkena kanker sampai dengan setengah. Kanker itu apa toh? Kantong kering, orang duit. bukan itu ya. Maksudnya kanker itu adalah apa? Penyakit. Kanker itu penyakit gitu ya. Yang disebabkan ini sering bersepeda, sering jalan kaki, itu biasanya nanti terhindar dari itu. Orang Mbah dulu itu tempat saya wis tuwek ungkuk ning sawah ke sawah gitu ya. Menggendong suket gitu ya. Kemudian yang laki-laki memanggul rumput itu ya masih sehat. Kalau orang sekarang itu ya Allah gitu ya, masih muda saja sudah kena stroke gitu ya. Karena kakean panganan. Nah, kalau orang menyampaikan zaman sekarang itu orang mudah kena sakit itu karena kebanyakan makanan. Kalau orang zaman dahulu kurang penyakit karena apa? Kalau orang sekarang kena penyakit itu karena kebanyakan makanan. Kalau orang zaman dahulu gitu ya, kena penyakit karena kekurangan makanan. Jadi bedanya itu. Memang benar, faktanya benar. Wong saiki ku kon tirakat enggak begitu kuat. Enggak patek kuat tirakat, enggak patek kuat melek, enggak patek kuat betah luwe gitu ya. Karena itu. Yes, karena perkembangan zaman. Baik, itu tadi adalah kalimat argumen yang disampaikan oleh kelompok berapa? 1 berdasarkan gambar atau berdasarkan fakta yang ada itu. Kemudian ada tanggapan atau dari kelompok lain. Jadi pendapatnya kelompok 1. Ada tanggapan atau lanjut? Hah? Lanjut. Berarti berikutnya adalah kelompok 3 atau kelompok 4. Ingin menyampaikan dulu. Siapa? Ada. Kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 baik, silakan disampaikan. Kelompok 3 argumennya. Nah, kalimat argumen, silakan. Kelompok 3 mana? Ya. Loh, ayo kok ditunjuk.
Sudah bisa ngerjakan apa belum? Sudah, silakan dibaca jawabannya. Ayo, perwakilan. Ya, silakan. Ayo. Argumennya apa? Heeh. Heeh. Yang apa sih tadi? Heeh. Ada perempuan Heeh. yang sedang bekerja. Ya. Jadi Heeh. Dengan bersepeda. Terus yang kedua, kira-kira kan 3. Yang kedua apa? yang kedua apa namanya? Itu punya Penyakit dalam. Penyakit dalam. Ya. Ya, silakan lanjut. Luar biasa ini tahu mendeteksi ini penyakit dalam. Ya. biar mengurangi terapinya dengan bersepeda. Terus itu argumen yang kedua. Argumen yang ketiga coba apa kira-kira? Argumen yang ketiga, Mm-mm. mbaknya itu Mm-mm. Apa mbaknya? emang ini lagi apa namanya? Oh iya, mereka berdua ini kan temenan. Jadi maksudnya mereka ini lagi ada festival gitu loh. Jadi mereka Jalan bareng. bersepeda santai banget. Biasanya ada dorongan. Ada tanggapan? Ada yang ingin menanggapi? Tadi, kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Betul atau salah kira-kira? Jawabannya seperti itu tadi. Salah. Ada yang berani, kelompok yang lain berani menyalahkan, berarti harus bertanggung jawab. Benar kan berarti? Atau pendapat kalian harus diekspresikan, diungkapkan. Kira-kira pendapatnya kelompok berapa ini tadi? 3 ya? Pendapatnya kelompok 3 ini tadi benar atau salah? Kurang tepat. Ada yang kurang tepat. Siapa yang kurang tepat? Kelompok berapa tadi? Kelompok 1? Kelompok 3? Lah yuk, pendapatnya kelompok 3 benar, kurang tepat atau salah? Hah? Kurang tepat? Siapa yang menyampaikan kurang tepat tadi? Kelompok 1? Oke, baik. Harus pernyataan yang pertama tadi. Ya, silakan. Pertanyaan pertama silakan diulang. Oh, libur kerja terus bersepeda. Betul atau salah kira-kira? Oh, benar-benar saja katanya. Betul atau salah? Betul atau salah? Hah? Salah ya? Oke, ini berani luar biasa kenceng. Kalau salah, salah. Sampaikan. Betul atau salah menurut kelompok 4? Salah ya? Salah. Ya, saya beri ditanya kok bisa salah? Karena nggak benar, kamu bisa salah karena nggak benar. Coba menurut kelompok 4, pendapat yang menurut kelompok 4 valid atau benar apa kira-kira? Bisa dibacakan. Yang pendapat argumen pertama yang argumen kedua itu bersepeda itu dapat. Enggak, kalau pendapat argumen yang pertama tadi kamu sepakat dengan kelompok 3? Sepakat. Kalau pendapatnya kelompok sana? Kalau pendapatnya kelompok 3? Salah ya. Baik, silakan coba. Sekarang kelompok 1 argumen 1 kan sudah sama. Coba argumen yang kedua silakan. Bagaimana menurut kelompok 4? Bersepeda itu dapat mengurangi kemacetan di jalan raya gitu loh, karena bentuk alat transportasi yang satu ini itu lebih ramping, jadi itu lebih mengurangi kemacetan, dan selain itu juga dengan bersepeda dapat menghemat bahan bakar, juga ramah buat lingkungan gitu loh. Begitu ya. Jadi sepeda adalah merupakan solusi itu ya, solusi di tengah ramai dan padatnya apa? Lalu lintas. Terus kalau pendapatnya kelompok 3 yang argumen yang ketiga tadi menurut kelompok 4 juga benar atau salah? Menurut kelompok 4? Salah. Wani nyalahnya. Kalau menurut kelompok 2 sih, kelompok 2 ini menengah ya. Kelompok 2 ada tanggapan. Yang tadi pendapatnya kelompok 3 yang argumen yang ketiga. Betul atau salah? Salah. 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 Coba nanti saya match-kan coba antara kelompok 2 dan kelompok 4 sama enggak argumen yang ketiga. Kalau kelompok 2 argumen yang ketiga apa? Coba menurut kelompok kalian apa? Ayo apa? Ayo apa? Bisa enggak? Hasil pekerjaan kalian ya. Ya, silakan dibaca apa?
Ayo. Seorang Mm-mm. sedang Mm-mm. mengendarai sepeda Mm-mm. sama temannya di pinggir jalan raya. Itulah masalah. Malah enggak pakai nyambung ini udah banyak. Hah? Kebut-kebutan, sempriwing. Ini berarti ngawur ini Pak. Ya memang gambarnya sempriwing gitu, tapi ya enggak seperti itu. Ya. Ada kalau coba saya kok cenderung sama kelompok 4 barangkali. Kayaknya kok acara bisa membenarkan lebih tepat. Oh, instruksi. Baik, sekarang silakan kelompok. Ya, silakan kelompok 1. Tadi kan dibilang kalau misalnya sepeda itu bisa Sempriwing gitu. itu ya tadi dari kelompok 4 sepeda dapat mengurangi kemacetan di jalan raya karena bentuk transportasi yang seperti lebih ramping. Gimana kalau misalnya pakai kendaraan umum? Kan dia juga selain dia mengurangi kemacetan di jalan raya, bisa juga lebih menguntungkan pendapatan pemerintah. Terus habis itu juga ya sama aja gitu loh, keuntungan dari dua belah pihak. Gitu. Oh, berarti masih menanggapi kelompok sana ya? Ya. Katanya, kata kelompok ini ya, kata kelompok 1, pendapatmu itu masih kurang valid. Jadi sama kalau pakai kendaraan juga apa? Lebih ramping gitu. Ada bantahan lagi kira-kira. Biasa ada bantahan kira-kira. Jadi kayak mengeluarkan gas karbon dioksida. Loh, mengeluarkan gas. Bila dibantah lagi. Dibantah lagi. Mengeluarkan gas, dibantah lagi. Ya toh? Oke, kamu bisa bantah lagi enggak? Tadi mengeluarkan gas. Kalau sepeda kan enggak mengeluarkan gas, enggak pakai bahan bakar. Bisa bantah? Sudah. Oke, berarti valid pendapatmu, menerima. Jadi menerima. Oke. Sekarang beralih ke yang tadi, argumen yang ketiga. Argumen yang ketiga langsung di sini ya. Tadi kamu kan interupsi. Sudah kamu membantah tidak bisa, kemudian tidak bisa membantah lagi. Berarti yang paling valid jawabannya adalah kelompok berapa? Kelompok 3 wes langsung dieksekusi saja. Menurut kelompok 4 apa kira-kira? Argumen yang ketiga. Itu bagi kalian yang pengen diet tapi nggak pengen ikut kegiatan itu bersepeda ini cocok untuk merupakan solusi bagi yang untuk orang-orang yang pengen menurunkan berat badan. Gitu. Karena rata-rata seseorang yang bersepeda itu dapat mengurangi berat badan sekitar 6 kiloan di tahun pertama mereka bersepeda. Wow. Luar biasa. Berarti ya malah langsing. Nah nanti itu ya, jadi bagi kalian yang ingin diet, itu tadi katanya pendapatnya kelompok 4, tidak ingin ribet, maka bersepeda merupakan menjadi solusi untuk menurunkan berat badan, karena rata-rata seorang yang apa tadi bersepeda itu dapat menurunkan berat badan antara berapa? 6 kiloan. 6 kilo itu apa? Setiap apa itu? Setiap tahun pertama mereka kayak kalau rajin ya. Logis juga menurut saya ya, saya tengah. Bukan saya membela kelompok 4, tapi insya Allah logis juga. Ya, gitu ya. Nah, logis ya. Oke. berkurang 6 kilo nanti 1 tahun tinggal kurang. Ya, oke. Baik, bisa diterima ya pendapatnya kelompok 4 ya. Baik, bisa diterima. Oke, jadi argumen yang pertama tadi mungkin bisa digenapi atau dijangkepi jawabannya. Argumen yang pertama tadi apa? Sama kelompok 1. Argumen yang kedua? Karena bersepeda dapat mengurangi kemacetan di jalan raya. Karena bentuk alat transportasi yang satu ini lebih ramping, selain itu dapat menghemat bahan bakar juga ramah lingkungan. Yang ketiga? Yang ketiga, bagi yang pengen diet tapi tidak ingin ribet, bersepeda merupakan solusi bagi orang-orang yang pengen menurunkan berat badan. Karena rata-rata seseorang yang bersepeda dapat mengurangi berat badan sekitar 6 kiloan di tahun pertama mereka bersepeda. Masya Allah pinternya ya, tepuk tangan semua ya. Oke, terima kasih ya. Itu tadi sudah bisa ya kemudian membuat kalimat argumen. Baik, insya Allah sudah dikerjakan semua, baik kelompok 1, 2, 3, dan 4. Insya Allah kemudian sebelum ini sudah mau berakhir pembelajarannya, waktunya sudah mau habis. Barangkali atau barang tentunya ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri pembelajarannya. Barangkali ada pertanyaan atau ada apa yang kemudian ingin disampaikan dari masing-masing kelompok gitu, nanti enggak apa-apa, jangan sungkan, sampaikan saja pertanyaannya.
Barangkali ada yang bertanya, saya buka sesi tanya jawab terakhir ini barangkali sebagai pelengkap dan kemudian memberikan pengayaan referensi pada kita dalam pembelajaran teks eksposisi ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Barangkali kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang bertanya. Kelompok berapa? Kelompok berapa yang mau bertanya? Oh, kelompok 3. Kelompok 3 ya. Nah, ingin bertanya. Kelompok 3. Silakan. Apa pertanyaannya? Eksplanasi. Teks eksplanasi itu sebetulnya itu kan sudah disampaikan itu di pelajaran apa di SMP ada enggak teks eksplanasi? Saya kok nggak paham ya, nggak ngajar SMP soalnya. Ada enggak di pelajaran SMP? Ada, tapi sudah lupa. Oh, ya berarti kalian aja dulu nggak bisa, sekarang lupa. Baik. Kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3, apa perbedaan teks eksposisi dan teks eksplanasi? Nah, jadi kalau teks eksposisi itu teks yang isinya tadi apa? Di dalam pembahasan tadi apa? Mengandung informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat, padat dan jelas. Gitu. Kalau teks eksplanasi, namanya eksplanasi itu adalah biasanya berisi tentang apa? Sebab dan akibat. Sebab dan akibat terjadinya apa? Suatu fenomena alam, ya, suatu fenomena alam. Ya, bisa juga fenomena apa? Sosial, tidak hanya fenomena alam, bisa juga terjadi pada fenomena sosial. Itu kalau teks eksplanasi, gitu ya, bisa dipahami ya. Berikutnya ada lagi yang bertanya. Cukup ya, kelompok 3. Cukup, tidak ada lagi pertanyaannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Kelompok berapa? 2. Apa pertanyaannya? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya. Apa aja langkah-langkahnya menyusun teks eksposisi? Langkah-langkah apa? Langkah-langkah Menyusun teks eksposisi. menyusun teks eksposisi, gitu ya. Langkahnya ya. Pertama adalah ini sebetulnya ada di pembelajaran setelah ini. Mempelajari teks eksposisi dan strukturnya. Habis itu adalah menyusun teks eksposisi. Tetapi tidak apa, saya berikan bocorannya di awal dulu ya. Nanti habis ini pertemuan berikutnya adalah cara membuat teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah pertama menentukan topik, yang kedua menentukan apa? Tujuan, yang ketiga mendapatkan data yang sesuai dengan topik itu. Kemudian setelah mendapatkan data yang topik, kemudian kerangka yang ada itu nanti dikembangkan menjadi kerangka apa? Eksposisi. Jadi langkahnya ada berapa? Ada 4. Pertama menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga mendapatkan data yang sesuai dengan topik yang diingin, yang keempat mengembangkan kerangka menjadi kerangka topik eksposisi. Jelas ya? Oke, baik. Ada lagi barangkali? Kelompok berapa ini? Apa pertanyaannya? Oh, aspek kebahasaan teks eksposisi itu di sini di dalam modul ya, aspek kebahasaan eksposisi itu ada menggunakan bahasa baku. Jadi bahasanya harus menggunakan bahasa baku. Tidak boleh menggunakan bahasa apa? Biasa seperti diskusi sehari-hari gitu, kalau nulis gitu ke bahasanya. Jadi ya bahasa gaul gitu enggak boleh. Harus bahasanya bahasa baku. Kemudian terdapat fakta dan data. Terus kemudian menggunakan apa? Pronomina ya, menggunakan pronomina, kemudian menggunakan verba dan menggunakan konjungsi. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Menggunakan bahasa baku, terdapat fakta dan data, menggunakan pronomina, menggunakan verba, menggunakan konjungsi. Ada lagi? Kok banyak untuk pertanyaan nih? Apa pertanyaannya? Kan biasanya teks ini kan ada diperuntukkan buat apa? Nah, kalau misal teks eksposisi ini manfaatnya buat apa? Oh, kalau teks eksposisi itu manfaatnya adalah itu mempelajari atau gunanya teks eksposisi? Gunanya atau manfaatnya kita mempelajari teks eksposisi yang ditanyakan? Hah? Oke, sebelum saya menjawab, mungkin kelompok yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaannya tadi. Menarik tadi pertanyaannya. Apa tadi? Kegunaan mempelajari teks eksposisi. Kalau kegunaannya yaitu menambah wawasan dan pengetahuan kita. Tapi kalau kegunaan teks eksposisi itu sendiri, teks eksposisi sendiri itu kan ya
Ya digunakan sebagai seorang penulis untuk menyampaikan apa? Menyampaikan gagasan atau pendapat. Tetapi gagasan atau pendapat itu sifatnya tidak apa? Untuk apa? Mempengaruhi. Kalau mempengaruhi itu nanti bukan teks eksposisi. Kalau mempengaruhi, mempersuasi itu adalah teks apa? Persuasi. Seperti apa? Contohnya kalau teks persuasi. Ya mari ini, mari itu berarti pertama himbauan, kedua adalah biasanya yang sering kita alami di dalam dunia sehari-hari apa biasanya? Iklan gitu kan, iklan gitu ya. Pakai Pantene biar rambut. Ya, gitu. Itu teks persuasi. Makan Indomie seleraku. Nah, itu namanya apa? Persuasi. Gitu ya. Cukup ya pertanyaannya ya. Baik, cukup. Terus yang terakhir adalah berarti sudah selesai semua, LKPD sudah kita kerjakan secara bersama-sama. Kemudian apa namanya? Sekarang adalah kita menyimpulkan secara bersama-sama. Kira-kira apa namanya? Apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang kita peroleh dari pembelajaran pada pagi hari ini tentang pembahasan teks eksposisi? Ada yang bisa kemudian menyimpulkan dari pembelajaran ini kira-kira? Ada yang bisa? Silakan. Silakan. Enggak apa-apa, jangan malu. Ya, silakan. Mbak, apa kira-kira? Kesimpulannya apa? Tahu ciri-cirinya juga, tahu strukturnya juga, tahu pola-polanya juga. Mengelompokkan sesuai dengan strukturnya. Sesuai dengan strukturnya. Luar biasa, tepuk tangan. Saya bisa menyimpulkannya. Itu yang saya inginkan itu. Jadi sehabis pembelajaran itu nyambung gitu loh. Diajak ngomong itu connect, itu nyambung, bisa menyimpulkan, paham, bisa membuat contohnya, luar biasa. Ya ini yang kemudian kita inginkan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya apa kira-kira? Kegiatan apa yang kemudian paling kalian sukai dari pembelajaran ini kira-kira? Tadi diskusi, berargumen gitu ya, saling oh yel-yel. Kenapa kok suka yel-yel? Oh, menumbuhkan semangat gitu ya. Ya, menumbuhkan semangat. Baik, mungkin cukup itu ya dari pembelajaran pada kesempatan ini, waktunya sudah habis. Oh ya, ini sebelum penutup perlu yel-yel enggak ini biar perlu ya? Berdiri semua yel-yel sebelum gitu. Udah ya. Apa ya? Tadi yel-yelnya apa? Tepuk hebat. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Tepuk hebat. Wow, oke, tepuk tangan. Nah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih para siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini sudah selesai ya, pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa para siswi semuanya, kemudian untuk senantiasa belajar di rumah, mempersiapkan materi yang kemudian akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Tadi sudah disinggung, tanya cara membuat teks eksposisi itu langkahnya apa-apa saja kan gitu kan? Nah, berarti yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah apa? Menyusun teks eksposisi. Baik, senantiasa dijaga kesehatannya, dijaga kemudian keimanannya. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita akhiri dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good.